Persilahkan, boleh kenalan dulu, kemudian sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Siska Maulida. Izin bertanya Pak Ustadz, memberi itu dengan ikhlas, tanpa berpikir panjang. Tapi tanpa saya sadari itu saya mengharapkan imbalannya Pak Ustadz. Kayak berharap hidup jadi lebih baik, rezeki dilancarkan, seperti itu. Terus ada juga di masanya tuh saya bersedekah jadi lebih berat gitu Pak Ustadz. Jadi kayak banyak pertimbangannya tuh. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya meluruskan hati kita agar tetap bersedekah murni karena Allah, bukan karena imbalan. Dan juga apakah bersedekah kecil, walaupun kecil, dengan berat hati, apakah tetap diterima di sisi Allah Pak Ustadz? Ya, terima kasih ya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mungkin tambah juga gimana cara maksa diri kita untuk bisa bersedekah gitu kali ya. Ini pertanyaan kita terwakili nih semua nih. Makasih Mbak. Itu Ustadz, ya memang kadang-kadang ini yang kita alami juga. Justru saya lagi menunggu nih jawaban dari Ustadz nih. Ya, dalam hal ini silakan Ustadz. Silakan Ustadz. Iya, Ustadz, apakah sedekah kecil yang tidak ikhlas, terpaksa, apakah ada nilainya? Di dalam ilmu usul fikih dikatakan ada satu amalan walaupun tidak ikhlas tetap bernilai. Apa itu? Sosial. Ada amalan ritual, ada amalan sosial. Amalan ritual itu tidak ada kaitan dengan manusia lain. Berdoa, baca Al-Quran, sholat, itu sendirian. Langsung kepada Allah. Tapi ada amalan sosial. Sedekah, tegur, sapa, memenuhi undangan, memaafkan, dan lain-lain yang ada kaitan dengan manusia. Kata para ulama usul fikih, amalan tidak ikhlas tetapi bermanfaat untuk orang lain tetap ada nilai. Apa nilainya? Hanya Allah yang tahu. Bisa digugurkan dosa kita, bisa kita tidak terkena musibah. Ada kisah singkat, walaupun panjang saya singkat. Kisah di zaman Nabi Sulaiman, seorang suami miskin yang untuk makan susah, di rumahnya ada sebatang pohon yang bertelur burung merpati. Jadi setiap mau makan telurnya ini diambil sama si suami. Jadi merpati ini ngadu ke Nabi Sulaiman. Sulaiman, ada wargamu itu kalau makan ngambilin telurku. Jadi aku ndak kunjung punya anak, telurku diambilin terus. Akhirnya Nabi Sulaiman panggil si suami, datang ke istana, ndak boleh lagi. Oke, 2-3 hari nggak diambil, hari keempat ngambil lagi karena miskin. Akhirnya ngadu lagi, Nabi Sulaiman suruh satu jin nunggu pohon itu. Ini juga lah asal kenapa orang kita bilang pohon gede ada jinnya, kan begitu ya. Nah, ditunggu pohon itu, Nabi Sulaiman ngasih perintah, nanti kalau si suami ini ngambil lagi, manjat pohon ngambil telur, tarik, lempar dia jauh-jauh. Ketika mau manjat pohon ngambil telur, qadarullah, ada orang meminta-minta. Sebelum manjat, ada orang meminta. Istrinya bilang, ndak ada makanan di rumah kami saja kurang kok Anda minta. Suaminya yang mau manjat, pergi ke rumah bilang, kasih aja, apa yang kita punya kasih. Seketika dikasih, yang meminta-minta, si suami memanjat, jin yang diperintahkan Nabi Sulaiman pengen menarik kaki si suami, malaikat langsung menarik si jin, tidak sempat menarik kaki si suami mau memanjat mengambil telur burung tadi. Itulah istimewanya sedekah, bisa menolak musibah, menolak bencana, subhanallah. Jadi jangan takut, jangan nunggu ikhlas ya. Lebih baik sedekah 100 miliar tidak ikhlas daripada 1000 ikhlas, begitu ya. Masya Allah, jadi dijauhkan dari mara bahaya itu juga termasuk rezeki ya yang kita dapatkan akibat kita bersedekah. Betul. Begitu ya Mbak Hana ya, semoga bisa mencerahkan. Saya ingin menambahkan sedikit tadi, disampaikan bahwa silakan. keinginan untuk bersedekah atau berbuat baik itu adalah pertolongan Allah juga loh buat kita. Di antara ribuan orang
yang saat itu ada di situ, kenapa kamu yang dipilih gitu sama Allah untuk saya ingin bersedekah tapi saya pelit gitu ya, katanya gitu ya, misalnya gitu ya. Itu pertolongan Allah sih. Dan disampaikan juga yang saya tahu dari sependek pengetahuan saya Ustaz, makin sedikit uang yang kita punya dan makin kita ingin bersedekah, justru makin besar pahalanya katanya. Itu hadis. Contoh, Itu hadis. Hadis Ustaz ya? Hadis Bukhari. Masya Allah benar. Jadi kalau kita punya uang 50.000 rupiah, ada orang minta 25.000, itu kan 50%-nya dari harta kita. Ya ini tentunya pahalanya besar banget buat kita. Dibanding kita punya uang 1 juta mau kasih 50.000, itu kan nilainya kecil. Jadi ketika Allah kasih kita nikmat untuk bersedekah di saat kita sempit, itu pahalanya besar banget Mbak. Kalau menurut saya ya, harus diperjuangkan. Masya Allah, semoga kita selalu bisa memperjuangkan itu ya. Tapi Mas Teni, kira-kira pengalaman apa sih, mungkin boleh singkat aja ya, yang dialami oleh Mas Teni, yang Mas Teni tafsirkan itu adalah sebagai keajaiban atau hikmah yang terjadi di hidup Mas Teni karena Mas Teni ini berbagi. Apa kira-kira? Kalau buat saya pribadi, saya tidak digelincirkan kepada keburukan, itu adalah pertolongan Allah juga. Saya mohon kepada Allah dengan apa yang saya lakukan ini, saya mohon tidak digelincirkan kepada buruknya pergaulan. Terus saya diberikan kesehatan di usia segini, di mana teman-teman saya sebagian sudah sakit-sakitan, itu juga bentuk pertolongan Allah. Ini nikmat yang saya rasakan gitu, dan ini rizki buat saya ya. Memang secara nilai nominal uang dibanding dulu zaman saya, mohon maaf misalnya istilahnya berhijrah, itu nggak seberapa sekarang, tapi kok sekarang saya ngerasa lebih cukup ya, lebih nikmat ya. Ternyata kecukupan dalam hati kita atau sifat qanaah yang ada yang Allah kasih itu juga rizki dari Allah tuh. Zaman dulu mungkin punya uang, mohon maaf ya, punya uang 100.000 di kantong kita udah ketakutan, tapi zaman sekarang punya uang 10.000 di kantong santai-santai aja tuh, nggak ada masalah. Nah santai-santai aja nggak ada masalah itu ternyata perasaan tenang yang Allah kasih ke kita. Dan ini ya saya berharap kalau boleh memuji Allah karena bertawasul kepada kebaikan yang kita lakukan, boleh Ustaz ya? Betul, boleh. Ya mudah-mudahan ini adalah efek dari ya sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekah ikhtiar yang saya lakukan, itu yang saya dapatkan gitu Pak. Masya Allah, semoga menular juga semangatnya kepada kita semua ya sahabat jiwa. Boleh tepuk tangan untuk Mas Teni yang tadi sudah disampaikan bisa menjadi pengingat dan juga semangat untuk kita semua. Semoga kita bisa berbagi semampu kita dan selalu mengupayakan, memaksakan diri begitu ya. Terima kasih sekali Mas Teni sudah berbagi, Ustadz Transi juga terima kasih. Dan nanti usai jeda berikut ini sahabat jiwa kita akan berdoa dan bermuhasabah bersama dengan Ustadz Transi. Namun kita jeda terlebih dahulu, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.